Selain Yanuar Nugroho, Penasihat Center for Innovation Policy and Governance, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama kepresidenan. Bung Dhani, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Mas Yanuar dan selamat malam seluruh pemirsa di Kompas TV. Tadi saya dan Pak Yanuar sudah berbicara soal apa makna di balik pernyataan Presiden meminta masyarakat Indonesia berdamai dengan virus corona. Nah, ini tadi Pak Yanuar bilang tidak ingin mendahului Presiden karena memang saat ini sudah tidak berada di lingkungan istana. Anda yang memang ada di sekitar Presiden, saya sekarang tanya, apa maksud Presiden menyatakan hal demikian? Seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat dunia saat ini hashtagnya adalah lawan COVID-19. Itu sudah menjadi hashtag kita bersama, lawan COVID. Nah, yang dimaksud dengan kira-kira soal berdamailah kita dengan corona, dalam arti mari kita simplifikasilah pengertian-pengertian yang sifatnya naratif begini. Maksudnya itu kan kita protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan WHO itu jangan dilawan. Jadi protokolnya itu jangan dilawan. Kalau ada protokol cuci tangan, cuci tangan. Kalau protokolnya jangan berkumpul, ya jangan berkumpul. Jangan membuat kegiatan-kegiatan skala besar, ya jangan. Jangan mudik, ya jangan mudik. Itu kan protokol kesehatan dalam rangka menjaga ketahanan kesehatan nasional kita. Nah, makanya saya sampaikan bahwa kita ini punya rumus, Mbak. Punya formulasi rumusan MC, namanya menang COVID. MC, menang COVID. Menang COVID atau MC itu adalah sama dengan implementasi PSBB plus disiplin diri plus support ekonomi. Yang itu dilakukan secara komprehensif, secara simultan antara PSBB, disiplin diri, dan support ekonomi. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, oleh karena itu, yang dimaksud kita bicara berdamai, ya udah, disiplin dirilah kita dari sekarang. Supaya virus ini cepat berlalu. Bung Dhani. PSBB sudah bagus di lapangan, umpamanya. Protokolnya sudah ada, tapi kalau warganya masyarakat tidak disiplin diri, ya tentu akan terjadi bias di lapangan. Maka ini jangan dilawan protokol kesehatan, taat azas, dan saatnya kita sekarang melakukan pengendalian diri dan mengikuti semua support dan arahan dari pemerintah. Bung Dhani, begini, pernyataan Anda ini buat saya pribadi baru, karena baru kali ini ada orang dekat lingkaran istana yang memberi makna dari apa yang dinyatakan Presiden seperti Anda, yaitu bahwa kita jangan melawan apa yang sudah diimbaukan atau sudah diminta oleh WHO dan juga tenaga ahli dari seluruh dunia. Tapi begini, yang sampai di masyarakat adalah apa yang disampaikan Presiden ini direspons masyarakat sebagai sebuah bentuk dalam tanda kutip menyerah. Ya sudah, karena kita tidak bisa, ya sudah kita berdamai saja karena sudah tidak sabar untuk melonggarkan PSBB. Apakah ini kemudian masyarakat yang salah menafsir apa makna pernyataan Presiden atau jangan-jangan komunikasi Presiden yang lagi-lagi bermasalah? Oh, tidak. Komunikasi Presiden, arahan Presiden sangat-sangat jelas untuk kita semua. Arahan Presiden clear. Nah, di satu sisi kita juga melihat, tidak ada yang disebut dengan relaksasi atau pelonggaran-pelonggaran itu tidak ada. Jadi kita juga harus lebih paham secara utuh ya. Bagaimana mau relaksasi? Kalau sekarang ada kemungkinan timbulnya klaster-klaster baru. Di DKI mungkin peningkatannya atau eskalasinya tidak begitu signifikan naik. Tapi ada di tempat lain ada klaster-klaster baru. Nah, menurut ilmu epidemiologi, public health, jadi kalau kita bicara ketahanan kesehatan nasional ini, jangan kita keluar dari koridor public health dan ilmu epidemiologis, Mbak. Ilmu epidemiologis itu menyatakan jelas bahwa kita boleh menurunkan status. Apakah dari lockdown menjadi PSBB, dari PSBB turun lagi kembali kondisi normal apabila ada penurunan yang cukup signifikan di wilayah itu. Baik. Dan itu diusulkan secara detail oleh kepala daerah, karena yang mengetahui implementasi PSBB dan pergerakan data di daerah itu adalah kepala daerah yang mengusulkan kepada gugus tugas Kementerian Kesehatan. Nah, ini koridornya masih benar, sehingga karena belum ada penurunan yang cukup signifikan dan dalam kerangka ilmu epidemiologis kan, kita bisa mereview itu setelah 14 hari. Katakan ada penurunan. Nah, kalau penurunannya cuma 2 hari, 3 hari, ya kita jangan berpuas diri dulu. 14 hari. Tren memang itu ada penurunan, maka kita boleh melakukan review untuk menurunkan status di daerah tersebut. Pak Yanuar setuju dengan pernyataan ini? Kerangka epidemiologis, Mbak.
Gimana Mbak Sofi? Pak Yanuar setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Dhani? Begini, saya kira terlalu simplistis mengatakan seperti itu karena perintah untuk atau arahan untuk berdamai dengan COVID ini sekali lagi punya asumsi dan punya syarat yang harus dipenuhi. Kemampuan orang berdamai juga berbeda. Kita bicara mereka yang punya uang kelas menengah dengan yang di bawah juga berbeda. Yang ada di Jawa, di luar Jawa juga berbeda. Kalau kita hanya melihat pada COVID-nya, tidak melihat pada data epidemiologi mengenai comorbidity dan mengenai pola, strategi itu yang sekarang ini saya lihat harus segera dikerjakan oleh pemerintah. Jika pemerintah menginginkan masyarakat hidup berdamai dengan virus. Artinya, hidup bersama dengan virus. Karena ada banyak unintended consequence yang harus ditanggung. Kita tidak bisa menyederhanakan ini semata-mata dengan oke, mari kita pertahankan PSBB atau mari kita pertahankan disiplin diri atau menghidupkan ekonomi. Itu harus cukup jelas. Misalnya, kalau saya mau menggarisbawahi dari pemerintah di front kesehatan memastikan tes yang masif. Saya ulangi, tes yang masif. Indonesia per hari ini itu baru melakukan 143.781 PCR tes. Ini kira-kira 526 tes per 1 juta orang. Tetangga kita, Singapura, itu 30.000. Ya. Malaysia, 7.500 tes per 1 juta orang. Satu. Nomor dua, kalau kita bicara mau menghidupkan ekonomi, kita menjaga itu. Pertama, dipastikan yang paling rentan ini ketolong dulu. Pastikan bansosnya jalan. Ketiga, di front kesehatan lagi, balik ke sana lagi. Mereka yang rentan dengan comorbidity ini harus diperhatikan. Karena mereka yang rentan kena, rentan tertular dan mati. Dampaknya apa? BPJS. Jadi diperhitungkan. Saya nggak tahu sudah berapa defisit BPJS hari ini. Tapi pembicaraan mengenai COVID ini sama sekali tidak lagi menyinggung defisit BPJS. Padahal kita tahu bagaimana rumah sakit kemarin kewalahan karena defisit BPJS. Bung Dhani. Jadi memang ini persoalan dari hulu ke hilir. Itu loh Mbak. Oke, Bung Dhani begini. Kalau kemudian the pemerintah virus. dalam hal ini Presiden meminta masyarakat berdamai dengan COVID-19, apakah prasyarat yang tadi disampaikan oleh Pak Yanuar sudah benar-benar dipenuhi? Ya, itu tadi kan di awal sudah saya sampaikan. Pertama, kita harus bicara empiris ya. Data empiris menunjukkan ada penurunan. Berarti kalau ada penurunan secara epidemiologis bisa dievaluasi. Yang kedua, betul yang disampaikan oleh Mas Yanuar tadi, bahwa alat tes atau masyarakat yang di-swab melalui PCR test memang sudah harus bertambah secara masif dan besar. Dan saat ini, pemerintah kan terus ya mendatangkan PCR yang baru, bahkan BUMN seperti Bio Farma juga sudah memproduksi kit tesnya untuk PCR dan akan segera launching di minggu-minggu ke depan dan bisa dipakai oleh Kementerian Kesehatan maupun gugus tugas ya. Sehingga ini dengan BUMN dalam negeri sudah bisa memproduksi, alat PCR juga diperbanyak, maka akan ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap jumlah yang diperiksa. Sehingga kita bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh bahwa betul ada sekian persen yang terkonfirmasi COVID, ada sekian persen yang PDP dan sekian persen yang tidak ada masalah. Baik. Jadi itu saya sangat sepakat ya terhadap hal itu. Maka kita lakukan evaluasi secara lebih mendalam untuk kita bisa segera menyelesaikan COVID ini. Makanya kurva itu memang harus digali dengan detail, Mbak. Tidak bisa hanya pendekatan model matematis semata, tapi juga harus dengan model epidemiologis, melibatkan para ahli di bidang epidemiologis untuk menentukan kurva ini kapan berakhir dengan beberapa term and condition-nya. Baik, yang jelas dari masyarakat tentu kita semua pasti akan siap untuk berdamai dengan COVID-19, dengan virus corona, kalau kemudian pendukung-pendukungnya dari pemerintah memang sudah benar-benar disiapkan untuk membantu masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bung Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama kepresidenan, dan juga Pak Yanuar Nugroho, penasihat Center for Innovation, Policy and Governance, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Terima kasih Malam. Mas Yanuar, terima kasih seluruh pemirsa sekalian.